dia sudah menjadi korban, langsung respon sosial pun dalam posisi korban itu sangat tidak nyaman. Boro-boro ya rasa dilindungi sama sekali tidak nyaman. Lalu mau berhadapan dengan hukum itu dibutuhkan keberanian dan pengorbanan yang cukup besar. Baik. Nah, bisakah nih forum ini membuat kita juga menyadari bahwa memang ada treatment yang berbeda terhadap kasus-kasus kekerasan seksual, terutama apapun, saya nggak meminta perempuan dilayani, tapi kekerasan seksual. Korban kekerasan seksual. Ya, korban kekerasan seksual, mau itu menimpa perempuan, menimpa laki-laki, sama treatmentnya, termasuk gender minoritas sama. Nah, inilah yang patut kita jangan lagi pada terobosan pada sistem hukum yang bersifat korban harus datang. Ada nggak sih pelayanan-pelayanan proaktif yang bisa dikonstruksikan? Dimudahkan, toh jasa pelayanan penyedia jasa ada di tempat, korban mungkin yang mobile. Nah, mobilitas korban tidak terhambat hanya karena kepentingan hukum. Toh kita bisa memberikan kesaksian lewat Zoom, toh juga kita bisa di BAP lewat Zoom. Barangkali nanti sekarang Bu Sri Mulyani aja tanda tangan elektronik. Kenapa BAP enggak? Nah, barangkali ini kita mulai suarakan sehingga penyedia jasa publik apapun dalihnya ini sudah mulai digairahkan. Jadi tadi yang kronologi dikatakan oleh Mbak Esvi masih kurang efisien dan efektif untuk korban ya? Saya bilang bukan kurang ya, tidak ada. Baik, Mbak belum Zoya. ada. Saya mau dengar Mbak Zoya. Mbak Zoya, dari kronologi yang terjadi dan dialami Mbak Esvi gimana yang dianalisa? Sangat-sangat tidak perspektif korban. Ya, jadi kenapa kita tidak diberi kemudahan ini, Mbak Esvi tadi buat saya luar biasa loh. Dalam keadaan gemetar, ya dia keluar ngelaporkan. Terus dia nungguin pula bareng-bareng. Berapa banyak orang yang mengalami ini gitu ya, itu bisa sesakti beliau tuh nungguin. Dan tidak melakukan kekerasan. Dan tidak melakukan kekerasan. Dalam keadaan dia kan udah bilang tadi berkali-kali, saya sampai gemetar loh, saya nggak tahu begini. Nah, kenapa sih tidak dipermudah? Ada beberapa kali saya mendengar kasus ya gitu ya, oknum yang harusnya gini, ya udah harus datang dong untuk iniin BAP-nya. Ada loh kalau misalnya dalam ya pelecehan seksual atau kekerasan seksual orangnya udah freeze, udah nggak bisa apa-apa, nggak mungkin cuma bisa 1-2 kata bahwa saya dilecehkan atau saya takut atau apa. Kenapa sih nggak dipermudah aja BAP-nya gitu ya. Dan kadang-kadang juga masa iya kita mesti bawa mereka ke sana. Ini kalau yang masih bekerja juga sulit, pemeriksaannya berkali-kali, prosedurnya ribet sekali lama. Bahkan kalau misalnya ada kekerasan seksual nggak banyak yang tahu gitu. Kalau misalnya ada visum dan sebagainya mereka tuh nggak usah bayar ya Bu ya gitu. Nah bahkan pelaporannya itu kadang aduh Mbak Zoya saya nggak mau ngelapor karena saya mesti bayar 300.000, 500.000 di mana? Di mana nih gitu. 300 sampai 15.000. Siapa yang minta, oknum kepolisian mana yang minta, pasti saya akan tanyain begitu kan gitu. Catat namanya, ininya segala macam biar nanti saya laporin ke Ibu Sri saya bilang gitu misalnya. Kita boleh cek kali ya, Mbak Esvi, sorry saya mau cek nih Mbak Esvi ini. Mbak Esvi ada mengeluarkan uang nggak untuk melakukan BAP? Tidak ada. Bagus, oke. Tadi dicatat ya, polseknya berarti bersih ya Mbak ya, aman. Dan menjalankan tugasnya. Lanjut lagi Mbak Zoya tadi. Iya, nah kayak gini-gini kan kenapa sih nggak dibantu gitu, kayak misalnya sakleknya prosedur itu loh yang kadang-kadang juga sama sekali tidak ada perspektif korban, kayak harus datang melaporkan orangnya sendiri, harus hadir. Kalau misalnya mungkin kalau nggak ada task force-nya gitu ya, misalnya nggak bisa datang, tidak ada dananya apapun itu untuk menemui korban, ya kenapa sih nggak pakai Zoom? Apa ia nggak bisa melakukan assessment dengan cara demikian? Dan kalau misalnya seperti taruhlah LPSK gitu ya atau yang lainnya, dan di kepolisian sendiri kan juga ada biro psikologinya, kan bisa loh untuk datang ke sana melakukan assessment, pemeriksaan dan sebagainya gitu. Dan kalau misalnya gini, orang ya kalau kecelakaan, misalnya dia kecelakaan kakinya patah, gitu belum sempat operasi, nggak ada tuh yang nyuruh jalan aja ya. Kenapa kalau pelecehan seksual ya orangnya lagi stres, lagi freeze, lagi tonic immobility, dipaksain harus membuat laporan. Come on. Kenapa mesti kayak gitu prosedurnya? Sedih banget kan? Empati tadi nggak hanya mungkin sampai di slogan, begitu ya? Atau mungkin perlu di transportasi publik itu jika Anda mengalami pelecehan saat ini 1, 2, 3, apakah harus seperti itu? Iya kan? Sampai sedetail itu. Saya mau nanti ke tentu Komisioner Komnas Perempuan Ibu Ami di sini, tapi kita harus jeda dulu Bu Ami ya. Tetap
semangat ya Bu ya, kita harus kasih ini gimana caranya empati itu mesti tetap menyala dan kemudian solusinya itu lebih solutif gitu Bu. Kita akan sambung lagi di Perempuan Bicara.